sate sapi ini cukup unik ya. Kalau di tempat lain sate sapi hanya menjual sate berupa daging dan atau gaje. Di sini ada beberapa jenis varian satenya, ada daging, kemudian ada babat, ada iso, dan ada beberapa bagian sapi yang lain. Nanti kita akan lengkapi hal itu untuk memenuhi keinginan konsumen. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu. Saya pemilik warung sop dan sate sapi Pak Bayu yang ada di Jalan Yudhistira, Gentan, Jalan Kaliurang kilometer 10, Sidoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Ya, sebelum memulai buka usaha di sini, saya pernah menjadi karyawan juga. Cukup lama, sekitar totalnya 16 tahun menjadi karyawan. Ketika menjadi karyawan, saya juga punya cita-cita pengen punya usaha sendiri, makanya saat itu mulai mengumpulkan gaji untuk ditabung untuk membuka usaha. Akhirnya pada tahun ini 2019 saya beranikan diri untuk membuka usaha ini. Tapi sebelumnya saya juga sudah mencoba beberapa usaha lain yang sistemnya kita kerjasamakan dengan orang, jadi tidak saya handle 100%. Namun untuk usaha yang sekarang ini kita berusaha untuk bisa menangani secara penuh atau fokus di usaha ini. Saya lihat potensi di Jogja ini tentang penggemar sate terutama ya, banyak budaya di Jogja itu orang suka makan sate, namun kebanyakan adalah sate kambing. Namun dari situ saya melihat bahwa sate sapi juga merupakan salah satu kuliner yang legendaris. Jadi budaya Jawa juga mengenal sate sapi. Zaman dulu kita kecil mungkin pernah, kalau ada acara-acara itu banyak yang jualan sate. Yang waktu itu sate gajeh ya, kebanyakan ketika dibakar aromanya sangat menggoda. Lah itu membuat saya ingin mengulang nostalgia itu, sehingga ingin membuat makanan khusus yaitu yang berupa sate sapi. Namun untuk melengkapinya kita tambahi sop juga untuk bisa untuk sarapan mungkin, dan untuk makan siang saya lihat pasarnya masih bagus. Motivasi buka usaha jelas pengen punya manfaat bagi orang banyak, terutama untuk warga sekitar. Dengan kita membuka usaha ini, tujuan kita bisa menyediakan makanan yang sehat untuk warga masyarakat, kemudian juga terjangkau. Kendala jelas ada ya, selalu dari awal mungkin masalah menunya, resepnya, kemudian tempatnya, penampilannya seperti apa, itu merupakan suatu kendala. Namun satu persatu kita coba selesaikan. Betul, sebenarnya usaha ini sudah saya rintis 2 tahun. Sejak awal kita menentukan lokasi, kita menyewa tempat, itu sudah 2 tahun yang lalu kita berusaha untuk menyiapkan tempat. Akhirnya setelah 2 tahun berlalu, baru kita bisa buka di sini. Saya mengawali usaha dulu diawali dengan menjadi karyawan. Dari karyawan itu menabung, mengumpulkan hasil dari karyawan, kemudian setelah terkumpul baru mencoba memberanikan diri untuk buka usaha. Sementara untuk usaha di sini sendiri saya bertahap ya, seperti saya sampaikan bahwa 2 tahun saya sedikit demi sedikit memulai dari sewa tempat dan sebagainya. Ya perkiraan kalau sampai saat ini sih
sudah habis 200 jutaan. Semua berdasar dari pola pikir. Kalau semua orang mau bersabar, saya yakin bisa didapatkan modal tanpa harus pinjam ke bank ya. Kalau dari awal memang kita belum ada, ya diupayakan dengan cara bekerja sama dengan orang lain yang punya modal. Seperti itu caranya. Baik, untuk marketing kita mulai dari packaging ya. Jadi kemasan kita, karena kita ini berupa usaha kuliner yang tradisional, kita mulai dengan packaging kita di awal bahwa warung kita desain sederhana, kemudian penampilan karyawan juga kita buat dengan adat Jawa, itu untuk mencerminkan bahwa kita jualan makanan memang benar-benar makanan yang asli Jawa. Kemudian marketing yang lain adalah dengan mungkin pemasangan beberapa iklan-iklan di tempat keramaian, dan yang utama juga pasti kita pakai gunakan Instagram juga. Untuk marketing kebetulan karena tim kita sendiri, di dalam itu ada beberapa bagian, ada tim produksi dan tim marketing, jadi kita termasuk dalam satu tim kita ini, tim openingnya ada tim marketingnya. Untuk medsos jelas itu sangat berpengaruh. Mungkin ke depan memang kita harus menggunakan jasa medsos ya. Kita sedang melakukan survei untuk menentukan vendor-vendor untuk melakukan promosi dengan vendor lain. Dari opening waktu itu kita hanya timnya 3 orang, kemudian ya sekarang nambah hanya 4 orang. Kita mulai dari sedikit dulu biar benar-benar memahami karakter atau suasana yang ingin kita bangun dalam tim kerja ini. Semakin hari memang semakin kompetitif persaingan, terutama di bidang kuliner, tetapi kita yakin ketika sebuah kuliner itu menjadi legenda, pasti akan menjadi daya tarik tersendiri, tidak akan bisa disaingi oleh orang lain. Mengembangkan bisnis secara utama adalah kita melihat tingkat kebutuhan atau tingkat keramaian usaha kita. Jadi jangan pernah memaksakan diri untuk men-scale up dengan cara-cara yang di luar kemampuan kita dari segi finansial ataupun dari segi manajemen. Jadi saya rasa kunci bersabar itu adalah lebih baik. Untuk resep kita dapatkan dari orang tua ya. Jadi orang tua kita sendiri dulunya adalah pedagang daging, jadi dia tahu resep-resep tentang pengolahan daging sapi. Kemudian juga tanya beberapa orang yang jualan, jadi kita ngulik juga dari beberapa penjual yang ada di beberapa tempat yang kita ambil, akhirnya kita temukan atau kita wujudkan dalam satu resep ini. Oke, yang jelas kita sate sapi ini cukup unik ya. Kalau di tempat lain sate sapi hanya menjual sate berupa daging dan atau gaje. Di sini ada beberapa jenis varian satenya, ada daging, kemudian ada babat, ada iso, dan ada beberapa bagian sapi yang lain. Nanti kita akan lengkapi hal itu untuk memenuhi keinginan konsumen. Untuk bahan baku kita memang ada beberapa yang harus cari sendiri. Untuk daging dan sebagainya kita beli ke pasar dan kita punya langganan khusus. Sedangkan ada beberapa bahan yang memang kita datangkan dari luar kota, misalnya kecap dan beberapa bumbu yang lain. Untuk pemilihan tempat, yang pertama kita harus perhatikan calon konsumen kita. Ketika kita melihat di situ banyak perumahan, banyak tempat kos atau pusat keramaian, itu bagus dijadikan sasaran atau tempat untuk usaha. Yang kedua yaitu bentuk tempat usahanya ya, yang harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain menyediakan tempat parkir yang nyaman, kemudian juga harus kelihatan oleh orang yang berlalu lalang. Saya rasa tempat ini cukup bagus. Punya cita-cita suatu saat nanti ketika orang
berkunjung ke Jogja yang diingat adalah warung sop dan sate Pak Bayu. Jadi ketika di Jogja harus menyempatkan diri untuk makan sate sapi. Kebetulan di daerah ini adalah tempat wisata, jadi kita berharap banyak wisatawan yang singgah ke tempat kita.